Halo Sobat Operasi. Belum genap 1 bulan pasca dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode tahun 2024 hingga tahun 2029 mendatang, Prabowo Subianto langsung tancap gas melakukan kunjungan kerja ke beberapa negara mitra penting seperti Cina, Amerika Serikat, Inggris, termasuk juga sejumlah negara Timur Tengah, beserta menghadiri acara organisasi dunia seperti G20 dan APEC. Tepat pada 8 November tahun 2024, Prabowo beserta delegasi Indonesia dikabarkan telah tiba di Beijing Capital International Airport sekitar pukul 18.30 waktu setempat. Setelah pesawat berhenti sempurna, Prabowo menuruni tangga pesawat kemudian disambut oleh Menteri Pertanian dan Pedesaan Cina, Han Jun, beserta Duta Besar Cina untuk Indonesia, Wang Lutong. Dalam agendanya, Prabowo beserta delegasi Indonesia dijadwalkan akan menemui Presiden Cina Xi Jinping, serta pejabat penting Cina lainnya. Pertemuan Prabowo dengan pemimpin tertinggi Cina kali ini akan membahas 7 bidang kerjasama bilateral antara kedua negara. Seperti protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Cina, pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan, ekonomi biru, sumber daya mineral hijau, sumber daya air, dan penilaian kesesuaian. Nah, selain untuk menyepakati 7 kerjasama bilateral kedua negara, ada sebuah hal menarik dalam kunjungan Prabowo kali ini, di mana terlihat selain membawa serta rombongan pejabat penting Indonesia, Prabowo juga terlihat mengajak Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Tony Harjono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali ke Cina. Menurut keterangan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Kadis Penau Marsikal Pertama TNI, Ardi Syahrai, Kasau dijadwalkan mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan kenegaraan ke Cina. Kasau TNI Marsikal Tony Harjono bertolak ke Tiongkok dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kasau berangkat menggunakan pesawat Boeing 737 Skadron Udara 17 Lanut Halim Perdana Kusuma bersama Kasal Laksamana Muhammad Ali, serta sejumlah pejabat Indonesia lainnya, terang Ardi. Diikutsertakannya Kasau dan Kasal ke Cina menjadi suatu pertanyaan tersendiri. Apakah akan ada pembelian alutsista dari Cina untuk TNI? Pasalnya seperti yang diketahui, Indonesia pernah beberapa kali ditawarkan oleh Cina alutsista canggih seperti kapal perang destroyer, kapal selam, drone, rudal canggih, serta jet tempur buatan Cina. Namun hingga sekarang belum ada informasi terkini mengenai ketertarikan Indonesia atas tawaran dari negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut. Nah, kita lihat saja nanti informasi terbaru ke depannya. Apakah setelah kunjungan ini Indonesia akan memborong alutsista made in China untuk militer Indonesia? Ataukah hanya sekedar tertarik saja? Setelah lawatannya ke Cina, Prabowo beserta delegasi Indonesia lainnya dijadwalkan akan mengunjungi negara UAKSAM untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Lawatannya ke Amerika Serikat juga akan membicarakan mengenai hubungan kerjasama bilateral antara kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Jadi, bagaimana menurut pendapat kalian sebagai pengamat militer abal-abal mengenai berita ini? Silahkan cocot bacot kalian di kolom komentar di bawah.